Jadi bisa ngobrol sama malaikat pelindungnya sendiri dan ngobrol sama malaikat pelindung orang lain, katanya begitu. Apa ya, gue sampai menunduk gini, terus tiba-tiba gue berbahasa roh gitu loh. Di situ gue melihat ada api yang menyala-nyala gitu di altar itu gitu loh. Kayak gua mandi, terjadilah adegan seperti di film horor yang kalau produksi western, film horornya kalian. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Tiara dari Diary Cewek Indigo. Kalau teman-teman belum kenal Tiara, Tiara adalah seorang indigo dewasa dan Tiara seringkali aktif di Instagram Tiara @diarycewek_indigo. Nah, hari ini Tiara nggak sendirian dan ada teman Tiara, kebetulan dia lagi main kemari. Silahkan perkenalkan diri. Oke, jadi saya Asta, saya teman lamanya Kak Tiara, dulu satu kampus jadi juniornya jauh di bawahnya. Ini lagi main-main, kita mau ada ngobrol-ngobrol seru-seruan. Iya, tapi hari ini dia yang bakal nanya-nanya ke Tiara. Soalnya Tiara ada pengalaman menarik ini yang bakal Tiara bagi. Gitu. Kita mau ngobrolin apa hari ini? Nah, iya nih Kak, jadi gini, kemarin tuh kayaknya Kak Tiara ada pergi ke tempat yang seru banget nih, tempat tokoh gitu ya. Iya. Kayaknya tokoh besar, kalau di gereja Katolik mungkin teman-teman tahu namanya Padre Pio. Itu kayak santo tapi dia kayak rockstar gitu kali ya. Santo Iya, rockstar. iya benar. Jadi kemarin kan gua ikut Holy Doors ya. Nah, di Holy Doors itu kebetulan salah satu paketnya itu ada ke tempatnya Padre Pio di San Giovanni Rotondo gitu. Tapi pada tahu nggak sih Padre Pio itu siapa? Lu tahu nggak sih Padre Pio? Nah, kalau yang gua tahu nih Kak Tiara, jadi Padre Pio itu kayak ya santo yang mistikus lah ya, mistikus. Jadi pertapa melayani di satu kampung kecil di San Giovanni something something itu tadi. Kemudian dia banyak mujizatnya. Kemudian yang paling terkenal, gereja Katolik mengakui dia menerima mujizat 5 luka Kristus. Jadi tangan dan kakinya bolong cuy, sama di ini kali ya, di bagian lambungnya. Ya. Oh, nah iya betul. Gue kan tempat Padre Pio dan sebetulnya ini salah satu sosok yang bagi Tiara tuh gue terinspirasi banget sih. Kalau bisa dibilang. Jadi gini, bro and teman-teman ya. Kenapa gue bisa suka sama Padre Pio? Seperti yang tadi Asta ini bilang, Padre Pio benar mendapatkan stigmata atau 5 luka Kristus. Dan biasanya tuh kalau stigmata itu orang nggak dapat sampai 5-5-nya kan. Itu kayak ada yang kayak dapat di pala doang, ada di tangan doang. Jadi si Padre Pio ini dia kan orang lama ya, maksudnya sekarang udah meninggal gitu. Waktu di tahun 1918 kalau nggak salah waktu dia misa itu tangannya bolong loh. Iya, jadi orang sampai bisa lihat ininya nembus ya, seperti tangan Yesus yang luka bolong kayak gitu. Dan yang bikin gua kagum adalah dia selama 50 tahun imamat itu nggak pernah ngambil libur dan dia tuh menguasai banyak kemampuan supernatural ya. Yang mana dulu ketika gua tuh kan dari kecil bisa telepati. Iya. Cuman gua tuh nggak bisa menemukan contoh orang lain yang pernah melakukannya juga. Jadi waktu itu gua apa nggak sengaja nyari-nyari di internet gitu Iya, kan. iya, Terus iya. nemu kisahnya Padre Pio ini. Dan apa yang membuat gua tertarik adalah loh, orang ini Katolik dan diakui oleh gereja, dia bukan dukun, dia bukan paranormal, ya kan? Biasa kalau orang bisa kemampuan supernatural tuh rata-rata kan kayak dukun gitu Iya. atau paranormal kan. Baunya mistisisme gitu. Padahal ini bukan mistisisme gimana, ini mistikus, mistikus gereja ini. Mistik sama mistik yang dalam arti luas sama mistik di Indonesia itu beda ya artinya ya. Kalau mistik di sini kan kayaknya klinik-klinik itu, kalau ini enggak gitu. Iya, Jadi iya, iya. dia bisa apa membuat gua terkagum-kagum, dia bisa levitasi, dia bisa terbang begitu, kemudian dia bisa di lokasi. Di Jadi lokasi iya, dua ini ya, berada di dua tempat iya dalam waktu betul. yang bersamaan. Terus dia juga bisa dengar suara hati orang, itu mirip dengan Tiara Iya, sendiri, bisa telepati juga, dan dia deket sama malaikat pelindungnya iya. gitu. Jadi bisa ngobrol sama malaikat pelindungnya sendiri dan ngobrol sama malaikat pelindung orang lain, katanya begitu. Iya. Tapi saya percaya ya, karena itu diakui, tercatat oleh gereja. Nah, di situ justru karena gua baca kisahnya Padre Pio itu, gua tuh jadi ada apa ya? Kepengenan juga untuk membangun relasi dengan malaikat pelindung. Ini kan Hmm, jadi ada contohnya, oh ternyata malaikat pelindung itu bisa kita kontak dengan cara yang seperti ini gitu iya. loh. Ternyata, oh mereka bisa dinamis juga ya, mereka bisa bisa ngambek-ngambekan. Ada loh momennya, nanti kalian baca sendiri, nanti Tiara kasih link ya. Bisa Iya, bercanda, iya bisa ada ngedumel.
Waktu itu si Padre Pio-nya sampai ngambek itu, berantem sama malaikatnya, gara-gara dia Oh ada. digebukin iya, dia digebukin setan, terus malaikatnya nggak tolongin, gitu kan, terus akhirnya didiemin kan, sama Padre Pio-nya didiemin, malaikatnya pokoknya dicuekin gitu lah, nggak mau diajak ngomong, gitu. Terus gue juga baru tahu, ternyata dia punya panggilan sayang ke malaikat pelindungnya dong, tau nggak lo? Wah, nggak tahu apa tuh. Angelino. Kayak Bro Angel, anjay. Angelino, mantap. Bro Angel, Bro Angel. Tinggal ganti A tuh jadi cewek tuh. Iya, Angelina, Angelino. Angelino. Iya gitu. Nah, itu jadi sosok Padre Pio itu ketika gua awal-awal dibaptis ya, itu jadi Hmm. menginspirasi gua. Nggak pas banget gua dibaptis sih, tapi waktu pencarian gua terhadap Tuhan, gua bisa ketemu dengan Padre Pio ya. Terus apalagi menggugah gua tentang Padre Pio itu adalah ketika dia berdoa ya. Nanti mungkin kita akan berdoa sama teman-teman, judulnya yang terkenal banget itu adalah Stay with me Lord. Akan lebih baik di dalam bahasa Inggrisnya sih Iya, gitu. hasil permenungan pribadi yang sangat luar biasa ya, yang sangat memperkaya inilah Mm-mm. kekayaan spiritual. Iya, nanti kalau misalnya kita doakan di terakhir, kalian bisa dengar deh bahwa doa yang seperti ini itu nggak mungkin didoakan oleh orang yang biasa-biasa saja. Biasanya orang yang sudah mencapai kedekatan yang begitu klimaks dengan Tuhan baru bisa berbicara seperti itu. Iya, sepakat. Jadi sangat natural gitu ya Kak Tiara. Jadi nggak dibuat-buat gitu. Kan ada doa yang dibagus-bagusin gitu kan, biar Biar makin didengar puitis. makin kayak puisi nih kayaknya kan. Tapi ini enggak sih, sangat natural tapi juga apa ya, intimate gitu kali ya, Iya. barangkali. Nah, terus ya, saking gua sukanya sama Padre Pio nih, Bro. Dulu kan gua bikin itu orderan ilustrasi kan. Nah, Waktu gua dapat gaji pertama gua tuh pengen hadiahin Tuhan. Jadi gua bilang gini dalam batin gua, Tuhan, gua mau kasih lu hadiah. Tapi kan lu Tuhan, jadi lu bakal udah tahu dong kalau gua merencanakan apapun, iya kan? Terus gua tidak bilang, ada elemen surprise. iya, nanti kalau gue bikin sesuatu lu surprise ya, lu kaget, belaga kaget ya, gue bilang gitu. Jadi sandiwara. Ya, nah, jadi sebetulnya waktu itu Tiara tuh pengen ngasih Tuhan sesuatu, yaitu doanya Padre Pio. Maksudnya Hmm. waktu itu kan belum terlalu umum seperti sekarang Google Translate dan segala macam. Ya. Jadi doa Padre Pio yang gue dapat bahasa Inggris itu, gue terjemahin jadi bahasa Indonesia, terus gue printnya offset tuh kan, berarti kan harus banyak ya. Terus gue bagi-bagiin. Nah ini nih Iya. hasilnya nih. Ya, diedarkan loh, Iya. dengan uang pribadi loh, tapi Iya, karena ini wujud ini terima ya, kasih Tiara buat Tuhan, karena ini doanya bagus banget. Tiara pengen orang lain pun juga terbantu untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan ya. Terus akhirnya gua bagiin ini ke gereja-gereja. Jadi bukan ditinggal di gereja gitu ya, enggak. Tapi gua datangin ke ruang katekumen gitu, kayak tok tok tok, permisi, saya mau bagiin brosur. Ya, jadi Padre Pio ini adalah seorang imam yang semua ceritain gitu di depan kelas. ya. Sharing ya, jadinya sharing Iya. keimanan dengan santo teladan gitu ya. Karena dia emang teladan yang sangat luar biasa sih, apalagi di abad 20 ini ya, hitungannya belum lama lah. Kan kita biasanya memikir, oh orang kudus itu 300, 500. Nah, belum lah, kalau Padre Pio masih di abad 20 lah. Kalau lu ada suka siapa? Kalau sosok Santo Santa gitu? Wah, kalau sosok Santo Santa, gue suka yang ini, Antonius Padua, yang kalau barang hilang bisa dicari. Nah itu tuh kan, saya kadang suka ketelisut kunci atau apa gitu. Aduh, Santo Antonius, mana kunci saya, mana flash disk saya, mana HP saya. Nah itu kalau saya. Iya. Nah, tapi teman-teman, Tiara ini menceritakan sosok Padre Pio, kebetulan dia Katolik ya. Maksudnya bukan berarti Tiara karena gua Katolik terus jadi gua kayak perlu mencari siapa sosok Katolik yang gua sukai, enggak. Karena Padre Pio ini menurut Tiara adalah paket lengkap dan dengan kemampuannya itu dia tidak menjauh dari Tuhan. Malah Tuhan menambahkan lebih banyak kepadanya dan Tiara merasa oke, gua bisa belajar dari lu gitu. Bentuk relasi yang positif ya. Jadi bukan semata-mata karena dia Katolik, enggak, tapi karena emang natural aja kan. Iya. Tertarik gitu ya. Oke, itu tadi udah banyak ya backstory-nya ya. Jadi langsung aja lah kayak. Jadi gimana nih? Kemarin gimana ke sono? Dapat apa? Udah ketemu kan? Apa yang terjadi? Waktu gua ke Padre Pio itu tempatnya. Iya, waktu ke Padre Pio. Wah, teman-teman, ini ceritanya panjang nih ya. Jadi dengerin dulu. Gua tuh naik pesawat. Naik pesawat jauh banget ya kan, namanya ke Eropa. Waduh, 17 jam. Pokoknya tambah-tambah transit ya, 17 jam gua dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Italia, sampai ke tempatnya Padre Pio. Kelaparan kita sebis. Kelaparan sampai pada sakit mah.
Terus gue sampai di tempatnya Padre Pio. Ziarah maksudnya sakitan. Iya, justru kan memang ada itu unsur penderitaannya memang. Nah, jadi pertama-tama ke tempatnya Padre Pio kan, itu jauh banget ternyata tuh dia desa kecil lah gitu. Nah, Oh, ya, terus ya, ya, ya. dibilangnya gini, kan sebelum kami pergi kan kayak ada di briefing, nggak usah lah bawa sampo, nggak usah bawa sabun katanya. Oh gitu. Gampang lah di hotel mah ada katanya. Terus jadi gue udah taruh nih padahal di botol sampo ya kan, botol kecil. Terus dibilang nggak usah bawa sampo, ya udahlah ntar berat-beratin gua juga ini kan. Akhirnya gua taruh lah tuh samponya kagak gua bawa. Desa kecil bro. Itu hotelnya kayak motel, kecil lah kayak rumahan gitu. Ya kagak ada sampo, ada sih sampo saset. Tapi kan gua sekamar berdua. Samponya saset, udah kebuka satu saset kecil pakai berdua, bayangin aja. Buset, Iya. tempat wisata ini juga tuh beneran kagak mikirin barang-barang gitu. Iya, nah memang di desa situ kan jadi rame gara-gara ada Padre Pio-nya gitu. Nah, terus ya teman-teman perhatian, waktu Tiara datang ke tempat San Giovanni Rotondo ini, tempat Padre Pio berkarya, itu tuh dia apa ya? Gua tuh nggak ada apa namanya? Nggak Tour ada tour guide. guide. Oh jadi nggak di ini ya? Ya cuma ada tour leadernya tapi nggak ada tour guide, jadi nggak ada orang lokal maupun ada orang yang berpengetahuan untuk ngejelas-jelasin ini apa gitu ya. Pokoknya dari hotel, ayo kita diantar ke tempatnya gereja Padre Pio gitu. Oh, Nah jadi tidak dinarasikan. iya, jadi gue nggak tahu gitu ya. apa-apa ya kan. Terus begitu datang tuh ada beberapa gereja nih bro, sama teman-teman ya. Jadi ada satu gereja yang gede. Nah nanti mungkin gue kasih foto di sini. Satu gereja yang gede. Nah gue kan masuk ke sini ya. Terus gerejanya rada polos gitu sih, nggak ada ornamen-ornamen yang kayak Renaissance gitu. Nah pas gue masuk itu kayak berapa kali gue foto itu burem bro, yang ada Bunda Marianya itu tuh. Terus jadi gue sampai minta izin dulu, misi saya mau foto gitu kan. Nah itu baru jelas tuh ya kan. Nah terus jadi gini, ini di bangunan yang gede. Terus dia kayak ada pintu kecil tuh bro. Ada tulisannya gini, ini gereja lama, tapi tulisannya pakai bahasa Itali. Jadi apa ya, situ banyak kan pakai bahasa Itali, bahasa Inggrisnya juga kurang ada disertakan. Jadi gue juga menebak-nebak ini apa gitu kan. Feeling aja feeling. Iya. Kayaknya gini bentukannya. Iya, nah terus kan akhirnya setelah gua ngiter-ngiter di yang gereja besar itu lagi ada misa tuh, jadi gua juga nggak berani maju ke depan. Terus gua masuk ke yang ruangan gereja lama tuh kecil banget ruangannya ya mungkin nyambung kayak ya gereja, iya, ada gereja baru, ada gereja lama. Itu cuman nyambung. pakai pintu kaca doang bro. Oh gitu. iya. Terus begitu masuk ya gereja gede mah ada AC, ini kagak ada AC, kesian banget. Terus tanahnya itu kayak masih semen ya, atau pokoknya inilah masih yang belum bagus gitu ya. Yang nggak diubinin gitu ya, yang model-model. Iya, atau ubin zaman dulu lah, masih kotor-kotor ada tanah-tanahnya gitu. Nah, kali ya, kayak zaman-zaman bangunan di film Godfather gitu. Itu zaman itu kan 19 sekian. Ruangannya kecil banget ya, kayak kamar menurut gua. Tapi di ruangan itu, bro, gua tuh sampai apa ya? Gua merasa kayak ada presence yang sangat kuat. Dan gua tuh sampai kayak orang mabok, tau gak sih, jalan kayak dewa mabok itu, kayak miring-miring kayak gini kan. Terus kayak kenapa gua miring-miring nih jalannya gitu kan. Itu bukannya gua mengada-ngada ya. Gua beneran kayak begitu, dan itu kan situasinya panas gitu, nggak ada ini kan. Terus bahkan maaf ya, di situ kan ada bangku panjang kan biasa kan. Terus gue tuh perut gue sampai growling kayak mah gue naik gitu kan. Terus kayak kenapa nih, kayak gue pengen buang gas kan. Terus gue sampai pegangan di bangkunya itu karena tiba-tiba perut gue sakit banget. Iya. Terus gue sakit banget. Terus apa ya, gue sampai menunduk gini. Terus tiba-tiba gue berbahasa roh gitu loh. Gue berbahasa roh. Nanti teman-teman bisa lihat nih. Nah, cuman sekecil ini, dan di situ cuman deket banget ya. Jadi jarak kita sama altar itu paling kayak ada 10 meter doang. Jadi enggak juga ya. Iya. Berarti memang malah gereja kecilnya yang lebih intens ya. Ya oke lah, tadi kan ada yang pas bagian foto di gereja gede itu perlu minta izin. Tapi yang malah yang intens tuh malah yang di gereja kecil. Nah, iya, makanya gue jadi penasaran sama gereja kecil ini kan, gitu. Terus jadi gue berbahasa roh di situ, padahal gue juga nggak tahu ini ruangan apa ya, gitu kan. Nggak ada keterangan, nggak ada tour guide, ada tulisannya sih, tapi kayak bahasa Italia. Terus gue bingung apa ini, gue menebak-nebakan. Nah, cuman gue melihat sesuatu di situ. Teman-teman. Jadi di depan sini juga altar kecil banget. Kalau teman-teman pernah ke gereja yang besar ya di Indonesia, itu tuh ini benar-benar kecil banget. Mejanya tuh kayak meja makan kita, bahkan lebih kecil ya. Tapi di situ gue melihat ada api yang menyala-nyala gitu di altar itu gitu loh. Kayak air terjun, tapi air terjunnya semua api gitu loh. Buset. Iya.
gue kaget banget sih sejujurnya kayak ih apa ini yang gue lihat gitu ya. Nah tapi gue jadi menduga nih jangan-jangan apakah ini tempat misanya Padre Pio pertama kali. Jadi apakah ini ya bukan gereja yang gede di sebelah karena Ya, kenapa energinya kok pekat banget gitu kan ya, ya, dibilang ya, ya, si ya. Padre Pio itu kan melayani selama Selama 50 50 tahun tahun. dia nggak pernah cuti kan dan dia Hmm, selalu memberikan misa terus kayak pengakuan hmm, dosa di situ. Apakah tempat ini ya? Gue jadi menduga-duga dan di situ ternyata bro di satu corner hmm, itu ada sebuah bilik. Memang biliknya dikacain gitu ya, bilik hmm. kayu, ada ukirannya keren. Ditulis gini, disinilah tempat Padre Pio memberikan pengakuan dosa katanya Berarti itu gitu. memang tempat pelayanannya doi itu. Kayak beneran tempat kerja tuh kantornya itu. Office-nya. Iya, di situ. Makanya gua stay di situ lama banget, Bro. Nah, Hmm, lama di situ kan. Akhirnya memang kan dibilang gini, nanti kita bisa lihat jenazahnya Padre Pio, teman-teman. hmm. Katanya apa? Jenazahnya nggak hancur ya, Bro ya? Iya, jenazahnya kalau di gereja Katolik dia tidak membusuk teman-teman, jadi di peti kacain gitu. Iya, tapi nggak semua Santo Santa nggak busuk ya. Jadi Iya, ada yang khusus gitu. Dan waktu itu gue juga kasih tahu katanya nanti kita bisa hmm, melihat jenazah Padre Pio yang tidak busuk. Yang mana gue mencari kan. Tapi karena di situ sangat intens, gue berdoa dong. Nah terus gue bingung dari tadi gue ke gereja yang besar, ke gereja yang ini, mana jenazahnya ternyata ada lagi jenazahnya itu ditaruh di gedung yang baru. Jadi ada oh iya 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 donatur, iya gue iya. lupa orang apa lah, orang kaya banget beli tanah di sono sama dibangunin gereja. Tapi menurut gue Iya, kurang bagus sih, mungkin kayak modern gitu, modern bro. ya. Jadi udah jadi tempat mausoleum gitu kali ya. Apa tuh Tempat mausoleum? mausoleum itu tempat persemayaman lah. Udah Oh, dijadikan apa ya, tempat persemayaman gitu. oh, tapi ada gerejanya juga bro. Iya, Cuman iya, modelnya iya, iya. modern gitu, jadi nggak ada unsur Oh, ciri tidak, khasnya ya, Italia atau Renaissance gitu loh. Pokoknya gedung modern ya, banget lah tidak ada gitu. nilai klasisisme mungkin kali ya di situ ya. Iya, akhirnya gue ke situ kan, terus gue nyari-nyari, mana ya, terus gue pas datang itu barengan sama rombongan dari Belanda, gue dengerin aja, dia ngomong apa, gue kagak ngerti juga. Harapan gue adalah kalau gue ngikut ke kalian, kalian bisa nunjukin di mana jenazahnya kan. Lama kagak dapet-dapet lagi, akhirnya pada bilang di bawah tanah, akhirnya gue ke bawah tanah lah Oh gitu. 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 Ada lebih basement lagi ya Iya, ininya. akhirnya gue bertemulah dengan jenazah Padre Pio yang dikacain itu, Ya, bro. yang katanya nggak busuk gitu ya. Iya. Nah, tapi anehnya gue tuh nggak merasakan sensasi atau getaran apapun. Oh gitu. Malah dari apa badan fisik orang yang katanya nggak busuk itu malah Iya, tidak ada intensitas. nggak ada energinya Iya juga. ya. Oh Iya, gitu. iya. Jadi gue juga rada bingung padahal ini sosok suci dan dikacain, tapi kok gue nggak merasa apapun ya, nggak merasa terharu dan kayak empty banget gitu loh. Ini bukan Hmm. mengecilkan Padre Pio-nya Iya, enggak iya, ya. iya, iya. Ini refleksi pribadi aja ya gitu. Mungkin teman-teman ada yang kalau ke sana merasakan yang lain itu satu hal ya. Tapi Iya, ini refleksi pribadi aja. Oh, tapi malah kalau menurut Kak Tiara di hadapan jenazah si mendiang sendiri itu malah energinya tidak seintens di mana tempat dia melayani gitu lah katakanlah ya. iya. Justru gue rada bingung tuh kenapa di jenazahnya kagak ada, malah kencengnya di situ sampai gue pusing tuh. Oh iya iya. Ini pendapat saya sih apa itu jangan-jangan jadi memang spiritnya dia itu ya ada di pekerjaan dan pelayanannya gitu. Makanya uh, tempat jenazah fisiknya bersemayam itu satu hal, tapi spirit pekerjaannya itu bersemayam di tempat Gereja kecil gereja itu. kecil itu. Nah, Gitu kali ya. mungkin ya bisa jadi pendapat ya, pribadi karena saya. kan eh, untuk seorang seperti Padre Pio, rohnya itu hidup ketika orang menyembah Tuhan kali ya, orang Iya. dekat sama Tuhan gitu. Hmm. Jadi makanya presence-nya itu terasa di Oh iya. gereja yang kecil itu, gereja Iya, yang tua, iya, iya, bahkan the iya. first church gitu. Nah, terus menariknya gini bro, gua pas pulang itu ternyata ada fans dari cewek Indigo yang mana Dikejar Pak sampai Itali ternyata Iya. ada gitu ya. Jadi gini, Boleh juga, bisa gitu. selingan. Waktu Selingan. di bus kan ada yang katanya ada yang mau cerita kesaksian nggak? Kita lagi menuju ke tempat Padre Pio. Terus gue maju lah sebagai penyuka Padre Pio. Jadi saya cerita ya gini-gini. Nah ini orang kayak teringat-ingat. Kayaknya gue pernah dengar suara ini di mana? Ya kan? Terus udah dari tempat Padre Pio di hotel dia bilang, kamu yang bikin diary cewek indigo ya? Iya. Pantesan saya kok merasa kayaknya kenal-kenal nih suara kamu gitu. Terus dia nanya gini, tadi mana yang berasa kenceng? Di mana tuh? Lihat apa kamu? Ya biasa kan kalau fans nanyanya gitu kan. Ente lihat apa gitu Iya. ya.
Tapi ya gue langsung bilang Korek-korek aja, gitu. wah saya kurang ngerti ya, tapi saya waktu di gereja kecil itu lebih berasa. Oh gitu ya. Iya, malah yang di gereja gede nggak ada ya. Iya, saya juga bingung tuh apa. Nah, Hmm. saat itu kan gue juga belum cari tahu karena kan acara padat banget. Jadi teman-teman gue baru turun dari pesawat itu nggak ada istirahat ya. Bahkan kami sampai kelaparan Oh, itu langsung langsung, gaspol ya. iya Kamu langsung ke tempatnya Pak kerja terus. Depio. Nah gitu. Nah terus Hmm. ada sambungan ceritanya nih. Gue pulang nyasar bro. Lo kok bisa nyasar? Iya, Gimana kan turunnya? kan 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 bisa kan kasih waktu kan. Ya Oh silakan ya. kamu lihat sendiri. Oh iya iya Terus iya. tulisannya gini, exit. Gua keluar lewat situ, terus kayak ini kok perumahan warga, ini gimana ya? Exitnya exit. Iya, gue nyasar. Nah, Tinggal balik ke tour. akhirnya capek kan pulang udah sampai ke hotel, gua sampai di hotel tuh gue bener-bener ngehang gini Hmm. kan. Di depan koper kayak cuma marah banget, gue sampai ngehang banget terus gitu gini. Udah capek nih belum istirahat dari pesawat terus tiba-tiba dibilang ayo kita misah. Apa dalam hati gue udah ngehang terus gue bilang kalian pergi saja aku nggak bisa gitu. Nah pas itu kan pas orang-orang misah jadinya kan karena gue ngehang gue Iya. beres-beres gue bahkan mau beres-beres aja kayak mana yang perlu gue beresin duluan ya, gue mesti ngapain nih gitu kan, Hmm. rada-rada ini ngehang. Nah Burnout. jadinya tapi ntar ini ceritanya nyambung Oh gitu. sama yang gue geter-geter di tempat Padre Pio itu. Hmm. Ternyata bukan fenomena biasa nih. Kita kan mengira bahwa ini kecapean biasa, ternyata nggak teman-teman. Jadi gini, Oh iya iya iya. gue trace belakangan. Nah, pada saat gue ngeheng, terus udah dong, pasti gue perlu beres-beres. Ya udah gue beresin koper sebisanya dan gue mandi. Hmm. Pada saat gue mandi, terjadilah adegan seperti di film horor yang kalau produksi western, film horornya kalian bayangin. Gue lagi mandi di suatu hotel di desa kecil. Gue lagi mandi, tiba-tiba lo tau kan, itu kan ada geretannya, Oh iya iya. ada plastik Iya, iya, beningnya, iya. ya kan? Itu gue liat bayangan dong, approaching, bukan hanya satu, berbondong-bondong teman-teman ada. Males banget. Iya kan? Gue lagi pakai sampo, lo bayangin tuh, kata helm beneran. Gue lagi pakai sampo kan, terus Itu kayak horor sih, males sih. ada yang mendekat. Pertama kakek-kakek bro, Lah? gue tahu itu siluet, tapi kelihatan apa dia approaching, tapi gue tahu ini kakek, belakangnya banyak lagi, masih banyak lagi. Terus kayak gimana ya? Terus gue udah gini, gue mau usir, tapi tunggu. Terus gue berdoa aja, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Jadi gue nggak panik dulu. Terus pelan-pelan mereka hilang. Terus gue bilang, gue nggak mau lihat gitu. Oh, Nggak, gue nggak mau lihat. Iya, malah jadi Iya. ini ya, Terus fenomena yang kita nggak nyari. malam sempat gue tidur, gue nggak tahu ya apakah ini karena gue capek, gue belum istirahat dari pesawat. Itu kaki gue kayak ada yang nahan bro. Jadi gue kebangun malam-malam sebelah kaki gue di betisnya itu kayak kram, tapi juga kramnya itu kayak dicengkram kayak supaya lu nggak gerak gitu. Terus gue bilang, ini ada yang mau kenalan ya, tapi ya what the fuck, aku sudah ngantuk, lanjut aja. Gitu. Udah datang ke tempat ziarah masih aja iseng ya. Iya, nah Mengeluhkan jadi ya. teman-teman bukannya salah tempat ziarahnya ya, maksudnya Iya, iya. jadi gini, ternyata gue baru tahu belakangan bro. Jadi Itu gimana penjelasannya itu? tapi lu bingung nggak? Abis ke tempat suci, kok gue malah didatangin setan? Coba, ada ide gak? Kenapa? Kalau di ini ya, tebak-tebakan aja ya. Jadi kadang-kadang memang suka ada jiwa yang minta didoakan kan. Biasanya gitu. Kadang-kadang, tapi ini pemahaman gereja Katolik. Kadang-kadang ada Iya. cerita-cerita seperti itu. Nah, benar. Jadi kayaknya gini, gua tuh baru dari tempat yang kudus, super kudus. Ketika gua balik ke hotel, gua tuh belum nutup gimana ya? Belum nutup cakra gua. Jadi belum seal ya. Jadi masih proses energi yang tinggi itu masih di badannya Tiara. Masih di roh gua. Yang mana ketika gua mandi, gua makin bersinar. Jadi lu jangan bayangin gua waktu gua mandi secara fisik. Tapi maksudnya di alam roh ketika gua mandi itu kayak gua terang banget kayaknya sih gitu ya. Mungkin. Nah, jadi para citizen of the astral realm gitu kan, ada cahaya. Mari kita mendekat seperti ngengat pada cahaya kan. Yang mana ternyata gue lagi mandi kan. Jadi film horor. Friday 13. Iya. Terus gue sampai ngakak ya kan. Waduh, kacau juga nih. Untung gue nggak panik ya. Untung gue berdoa gitu lah. Iya. Nah, terus kayak ya beneran. Jadi kalau misalnya kita jadi node cahaya ya, lu bener-bener adalah orang yang dekat sama Tuhan dan lu mengizinkan Tuhan berada di dalam diri lu. Itu sinar lu tuh nggak bisa dibohongin di dunia roh sih. Itu akan menjadi identitas lu. Lu nggak usah bawa KTP, tapi dari sinar lu makin terang, lu makin ketahuan itu lu anak Tuhan. Ya kan, bener gak? Ya kan, apa waktu itu kan Yesus juga pernah bilang kayaknya ya, apa kamu akan dikenali dari caramu bercahaya. Kamu adalah anak-anak terang. Iya. Kamu adalah anak Bapamu di surga, katanya gitu. Iya.
Bener, bener, bener. Tapi memang ini apa tuh namanya fenomena apa dicari apa roh-roh untuk minta didoakan tuh kayaknya banyak terjadi ya. Kayaknya nggak cuma di Padre Pio aja ya. Di orang-orang kudus Katolik yang lain. Jadi ini memang fenomena yang diakui sih. Iya, tapi gue juga nggak tahu mereka minta doa atau apa ya. Tapi pokoknya di Oh, approach aja gitu pokoknya di kan. approach Iya, ya, di approach. disamperin. Mereka belum sempat ngomong ya. Gue nggak Hmm. tahu dah kalau ngomong gue nggak ngerti kagak tuh kan bahasa Itali. Nah, terus ada lanjutan ini. Oke kan gue akhirnya Hmm. search tentang gereja itu dong. Ya. Tentu saja bikin gue kepo. Gue sendiri kepo. Kenapa tuh gue sampai goyang-goyang kayak dewa mabok di situ kan? Nah, ternyata yang di gereja lama itu namanya Mari di Grasi apa pokoknya gitu buat Bunda Maria. Di situ ternyata memang adalah biara pertama. Jadi bukan hanya gereja tapi biara pertama yang historinya bahkan jauh lebih lama daripada si Padre Pio. Jadi kayak biarawan-biarawan itu iya, 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 dari iya, tahun iya. 1600 berapa itu sudah menjadi tempat doa. Maka nggak heran walaupun Tiara belum tahu informasinya secara manusia ya, tapi energi dari tempat itu nggak bisa bohong, itu sudah terdeteksi oleh Iya. medan energinya gua Iya, sampai iya. gua pusing. Maksudnya karena energi doanya mungkin sangat kental ya. Jadi itu kan Iya. berabad-abad punya energi doa di apa ya, dikumpulin ya Iya, gitu. itu kayaknya kayak ekstrak apa tuh namanya energi para biarawan yang ditaruh diperem di situ kan. Jadi kalau udah Iya. kalau alkohol tuh udah sangat keras, makanya lu mabuk, Bro. Iya. Makanya difermentasi di situ. Nah, terus ternyata benar itu tempatnya Padre Pio berkarya. Jadi malah gedung yang gede itu yang gue foto sebelumnya itu kan baru. Baru dibikin tahun 1959 gara-gara kan Padre Pio dulu begitu dia terkenal tuh. Jadi banyak orang datang ke desa itu sampai gerejanya nggak cukup. Jadi dia bangun gereja yang baru di 1959. Jadi 1959 sampai sekarang tuh kan belum terkumpul banget ya energi doanya gitu. Iya, kalau dibandingin yang tadi dari tahun 16 sekian-sekian, Iya. kemudian tahun 1900-an itu kan jaraknya 300 tahunan lah. Iya. Nggak sebanding lah energi yang ditabung 300 tahun Iya. sama 50 tahun. Cuman makanya ya teman-teman kita tuh juga nggak bisa ngelihat apa orang atau tempat dari fisiknya ya. Mungkin aja kelihatan lebih mega atau apa, tapi belum tentu energinya sepekat yang kecil, nggak ada AC, ya kan? Menarik. Ya. Ini memang bukan tampilan fisiknya ya, tapi bagaimana apa namanya nature daripada tempat itu sendiri itu punya spirit gitu kali. Betul. Ya. Wah, seru banget. Tapi itu pengalaman yang ini banget. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata malah daya tariknya itu malah di gereja kecilnya. Jadi kan kayak refleksinya jadi bagus gitu. Kita tuh melihat karyanya bukan semata-mata jenazahnya. Sotoy banget gua. Iya, tuh sampai berapi-api gitu kan, Bro. Lu nggak mau tebak tuh kenapa berapi-api? Yang gue lihat vision ada api. Oh iya. Coba. Mungkin kalau api itu kan kalau di perjanjian baru tuh kayak api Roh Kudus gitu kan ya. Mungkin makanya terbakar di situ. Iya. Nah, itulah jikalau kita memiliki devosi yang sangat kuat kepada Tuhan, terlepas dari apapun agamamu, api itu masih akan tetap bisa membakar bahkan ketika fisik kamu sudah tidak ada di dunia ini. Jadi pastikan kamu memiliki legasi atau warisan yang sangat bermakna. Bukan uang, tetapi penyembahan yang sejati. Bukankah itu yang sebetulnya para kudus trying to approach in their daily life? Begitu. Makanya Tiara bisa melihat ada api yang menyala-nyala di altar. Karena itu bentuk dari persembahan Padre Pio maupun pendahulunya untuk memberikan kasih mereka yang tulus kepada Tuhan. Dan api itu stay in eternity. Ya, ada yang mau nebak? Ini siapa? Datang, tidak dijadwalkan. Bagus lagi ngomongnya. Ya. Mantap. Mungkin kalau api persembahan, gue jadi inget ini apa namanya yang dulu kalau di perjanjian lama kan ketika Elia minta mau membuat persembahan sama Tuhan tapi nggak ada apinya gitu. Oh, yang di mesbah itu. Iya, yang di mesbah itu. Kemudian dia bakar tempat itu on the spot tanpa digret apa pembakaran apapun gitu. Oh, minta doa ke Tuhan. Iya, minta doa ke Tuhan gitu. Nah, jadi saya tertariknya tadi justru persembahannya itu jiwanya atau spiritnya atau nature-nya gitu. Itu jadi refleksi yang bagus ya kan, itu sesuatu yang profound nih. Iya, dan siapakah yang berani melihat api Tuhan dan tidak kabur? Kan tidak banyak. Biasa kalau lihat ada api kan pada kabur. Panas, kebakaran. Nah, coba siapa ya teman-teman di sini yang berani kalau kena apinya Tuhan?
Ya, silakan dijawab dalam hati lah. Udah. Wah, tapi berarti itu udah jadi pengalaman yang ini banget ya, kayak akhirnya kesampaian juga ya setelah selama itu apa ya berdevosi meneladani gitulah. Iya lumayan lama sih, maksudnya ini ya ketemunya Pak Depio. Iya, akhirnya kesampaian juga pergi ke sana gitu dan melakukan kontak dengan apa namanya tempat beliau melayani gitu kan. Itu kan Iya. pengalaman yang sangat ini Padahal intens. gua tuh nggak ada niat buat ke sini ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa nonton di videonya yang ini soal pembahasan Tiara ke Vatikan gitu. Jadi Hmm. nggak ada niatan buat ke Vatikan, ke Holy Door, apalagi dapat Padre Pio. Jadi sebetulnya ini bonus. Padre Pio-nya tuh kayak di paketan turnya ada ke Padre Pio gitu. Terus gue Oh, iya merasa iya iya. ya dari dulu gue suka ya boleh deh gue lihat kayak apa sih gitu. Padahal Hmm. nggak terlalu excited gitu ya. Ya Tapi ya ya gue ya. merasa juga apa ya, sekian tahun, mungkin ada 15 tahunan kali ya, gue akhirnya dari yang gue suka mengagumi dan meneladani orang ini bisa jadi contoh buat gue, akhirnya gue beneran dipertemukan dengan karyanya, bukan jenazahnya tapi karyanya itu gitu. Iya, Dan nature-nya, spirit-nya itu sih. ada yang menarik waktu akhirnya kan waktu itu gue ke depan di bus gue cerita, iya saya menyukai Padre Pio dan gue cerita iya saya punya karunia ya kan, gue nggak Hmm. bicara gamblang bahwa gue dari cewek ini, gue enggak gitu, gue bilang saya ada karunia dan sosok Padre Pio adalah sosok yang bisa saya teladani gitu. Nah terus pada saat makan siang ada satu suami istri yang gue duduk bareng, suaminya ini nanya, kok kamu bisa tahu Padre Pio? Ya nggak tahu, saya nyari-nyari aja di internet. Ih saya aja sampai sekarang belum tahu loh Padre Pio, baru kali ini saya tahu Padre Pio. Kok kamu bisa tahu sih? Kayaknya ada jodoh deh kamu, katanya gitu. Oh. Iya. Nah, pas dia ngomong jodoh itu, tuh gue juga rada tersentak di dalam hati ya. Iya loh, jangan-jangan nih memang jalannya Hmm. semesta gitu ya. Maksudnya gue diarahkan mengenal Padre Pio, bahkan diajak untuk menemuinya setelah gue udah cukup dewasa ya. Maksudnya gini, Oh, ya coba ya lu ya 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 bayangin ya ya, ya. seorang anak indigo yang bahkan juga bingung apa yang terjadi sama dirinya, terus bertemu nggak sengaja nyari di internet sosok Padre Pio yang bukan paranormal, bukan dukun, tapi diakui oleh gereja Katolik, yang gue merasa, oh gue bisa belajar dari elu gitu. Itu kan Hmm. kayak apa ya, kebetulan nggak kebetulan ya Iya, sebutannya ya. iya 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 iya. Ya kita emang diarahkan ya. Jadi memang semacam ya semesta ingin lu belajar kali. Ingin lu Iya. belajar, ingin lu melakukan apa ya? Ya mungkin meneladani, mungkin berproses gitu Hmm, sambil berkaca gitu ya. iya. Dan gua rasa kalaupun memang walaupun Tiara adalah seorang Katolik, tapi kalau semesta ingin memanggilmu ya, saya akan berbicara dalam lingkup yang lebih luas. Semesta akan bisa pakai berbagai macam cara ketika kamu klik, kamu menemukan apa atau siapa gitu ya. Jadi cara-cara Tuhan itu akan ada banyak sekali buat anak-anak yang dipanggilnya. Atau mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini juga terpanggil. Bukan oleh Padre Pio, tapi oleh Tiara. Mungkin Tiara nanti yang nonton ini jadi anak buah kamu. Waduh, jadi anak buah. Emang minion. Iya kan, seperti kamu mengagumi Padre Pio. Kamu jadi punya sosok yang bisa kamu bukan idolakan, tapi kamu teladani step by step-nya. Dan itulah Hmm. mengapa saya dan tim saya dan para heavenly throne ya, para penghuni surga menetapkan Tiara menjadi ratu, karena dengan harapan Tiara bisa menjadi teladan yang baik buat teman-teman sekalian. Ya, bukan sekedar wah keren-kerenan ratu itu apa gitu ya, tetapi teladan, bukan diidolakan ya, bukannya kayak K-pop nih ya, nggak usah pakai light stick ya, gitu. Tapi yang paling penting adalah teman-teman, nyalakanlah light di dalam diri kalian. Kalau misalnya kita nonton konser atau K-pop, kita bawa light stick. Tapi bagi Tuhan, kalian adalah light stick itu sendiri. Nyalakan api di dalam diri kalian, sinar di dalam diri kalian, maka itu akan menjadi persembahan yang luar biasa bagi Tuhan. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. See ya! Jadi yang nutup. Jangan lupa subscribe channelnya Tiara ya. Makasih.